Halo semua, selamat datang kembali di channel Basyo Film. Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Hitman. Jet Li sebagai aktor utama dalam film ini mengisahkan tentang seorang pemuda miskin yang sangat membutuhkan uang untuk menyambung hidupnya. Namun pada saat itu, ia diremehkan oleh semua rekannya yang kebetulan berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Tak mau kalah dengan semua rekannya tersebut, ia kemudian menampakkan identitas aslinya sebagai pembunuh yang paling ditakuti. Sebelum lanjut, sangat disarankan bagi kalian untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan mari kita bahas ceritanya. Berfokus kepada seseorang yang bernama Sukamoto, kisah diawali dengan adanya rencana pembunuhan yang akan dilakukan kepadanya. Oleh sebab itu, seluruh anak buah Sukamoto melakukan penjagaan yang cukup ketat dengan mengawasi semua sudut di tempat tersebut. Tak berselang lama, listrik di tempat tersebut pun mati total, yang kemudian semua anak buah Sukamoto berhasil dibantai oleh seseorang tak dikenal. Dalam keadaan terancam, Sukamoto mencoba untuk membujuk pembunuh tersebut agar tidak melakukan hal buruk kepadanya. Di mana pada saat ini, Sukamoto sebagai bos besar mafia gangster Jepang telah menyiapkan 100 juta dolar untuk memburu siapapun yang membunuhnya. Mendengar hal tersebut, orang misterius yang tak merasa takut sedikit pun, ia kemudian membunuh Sukamoto dengan sebuah senjata yang ia miliki. Setelah itu kita dialihkan dengan sosok pemuda miskin yang sedang berbelanja di sebuah minimarket sebagai seseorang yang hidup dalam kekurangan. Fu meminta kasir tersebut untuk memberikan uang kembalian meskipun hanya 1 koin uang recehan. Bahkan seorang pengemis pun yang menunggu pemberian orang lain hanya diberi harapan palsu oleh dirinya. Diketahui bahwa Fu saat ini tinggal bersama rekan-rekannya di sebuah gedung. Dengan keadaan yang sangat sederhana, ia direndahkan oleh beberapa rekannya, di mana pada saat ini hanya dirinya lah yang tidak memiliki pekerjaan. Merasa dirinya sangat malu, Fu meminta bantuan kepada salah satu majikannya agar diberikan pekerjaan seperti semua temannya yang berprofesi sebagai preman bayaran. Akan tetapi majikannya tersebut meremehkan kemampuan Fu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, kita diperlihatkan kepada cucu Sukamoto yang bernama Eiji. Pada saat itu, Eiji sangat bersedih atas kematian kakeknya. Merasa keluarganya diremehkan, Eiji berniat ingin membalaskan dendam atas kematian kakeknya tersebut, meskipun dalam niatnya itu telah dilarang oleh ayahnya sendiri. Kemudian kita beralih di kantor pusat kepolisian. Seorang detektif yang bernama Chen Quan sedang menjalankan tugasnya untuk memantau aktivitas mencurigakan di kediaman Sukamoto. Dan mengetahui bahwa di sana mencari beberapa orang untuk menjadi seorang pekerja, Fu turut menghadirinya. Akan tetapi, kedatangannya tersebut mendapat sambutan tidak baik oleh beberapa penjaga. Seperti yang kita lihat bahwa Fu bukanlah orang yang sembarangan. Seseorang yang bernama Norlu mencoba untuk membantunya agar bisa memasuki tempat tersebut, sekaligus bisa mengikuti pertemuan tertutup yang diadakan oleh anak buah Sukamoto. Dalam pertemuan tersebut, benar saja itu adalah sebuah tawaran pekerjaan yang mana telah disebutkan di awal film tadi bahwa Sukamoto akan menggelontorkan dana 100 juta dolar untuk membunuh orang yang telah mencabut nyawanya, di mana orang misterius tersebut mempunyai julukan sebagai malaikat pembunuh.
Martin sebagai manajer keuangan, ia pun menjelaskan siapapun yang bisa membunuhnya akan mendapatkan uang tersebut. Hingga akhirnya pertemuan tersebut harus dibubarkan setelah detektif Chen dan anak buahnya mendatangi tempat itu. Setelah pertemuan usai, Eiji sebagai cucu Sukamoto juga sangat tertarik untuk mendapatkan uang tersebut yang berjumlah 100 juta dolar, yang mana ia harus bersaing bersama peserta lainnya. Bahkan saat ini, Eiji harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit kepada Martin dengan tujuan untuk saling bekerja sama. Di awal kerjasama mereka, Martin memberikan sedikit petunjuk kepada Eiji yang mana ia menemukan selembar uang peninggalan Perang Dunia Kedua pada saat terbunuhnya Sukamoto. Kemudian scene beralih di kantor polisi, terlihat pihak kepolisian pun menemukan titik terang siapa pelaku pembunuhan terhadap Sukamoto. Meskipun dalam rekaman CCTV tersebut hanya menunjukkan bagian belakang si pembunuh, kepolisian pun harus mencari kecocokan tubuh melalui komputer yang mereka miliki. Di sebuah restoran, Norlu dan Fu berbincang mengenai bagi hasil yang akan mereka terima. Jika mereka berdua berhasil menemukan si pembunuh tersebut, Fu akan menjadi orang yang sangat kaya. Sebelum misi tersebut dilakukan, Norlu menguji kehebatan Fu dengan cara membuat kerusuhan di sana. Setelah mengetahui kehebatan Fu yang sesungguhnya, Norlu kemudian membelikan beberapa pakaian kepada Fu agar penampilannya tampak sebagai seorang pembunuh yang profesional. Kemudian di saat mereka sedang makan siang bersama, Norlu mendapatkan tawaran untuk membunuh seseorang. Sebagai seorang agen pembunuh bayaran, ia pun menyetujui tawaran tersebut. Mereka pun berangkat ke sebuah taman bermain yang mana target mereka juga ada di sana. Kebetulan, ia bertemu dengan seorang bocah yang merasa kesulitan untuk mendapatkan hadiah dari apa yang ia mainkan. Seketika itu juga, Fu membantu bocah tersebut. Norlu yang sudah mendapatkan target secara pasti, ia memerintahkan Fu untuk melancarkan aksinya. Akan tetapi Fu yang mengetahui bahwa target tersebut adalah ayah dari si bocah yang telah ditolongnya, Fu kemudian mengurungkan niatnya untuk membunuh orang tersebut. Di saat itu juga Fu melihat adanya pergerakan dari beberapa temannya dengan maksud untuk membunuh orang itu. Namun Fu berhasil menggagalkan mereka. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, Norlu dan Fu berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian. Namun, mereka berdua berhasil menghindari kurungan penjara setelah anak perempuan Norlu yang bernama Kiki datang untuk menolong mereka. Dengan profesi sebagai pengacara, Kiki telah beberapa kali membebaskan ayahnya tersebut. Dalam perjalanan pulang mereka, Fu kemudian turun di tengah jalan. Begitupun dengan Norlu yang kembali pulang ke rumah kontrakannya. Diketahui bahwa Kiki dan ayahnya tersebut sedang mengalami permasalahan keluarga. Hal itu disebabkan karena ayahnya tidak kunjung bertobat dari pekerjaan haram yang selama ini ia lakukan. Namun di saat Norlu sampai di rumah kontrakannya, Fu secara mengejutkan telah berada di tempat tersebut, yang mana pada sebelumnya Fu secara diam-diam telah membuntutinya. Pada saat itu Fu meminta izin kepada Norlu untuk tinggal serumah bersamanya, dan beruntung pada saat itu Kiki tinggal di asrama sekolah. Dengan demikian Norlu pun mengizinkannya tidur di kamar Kiki untuk
sementara waktu. Singkat cerita, di keesokan harinya, Kiki mendatangi rumahnya tersebut dengan maksud ingin mengambil barang-barang penting, dan secara mengejutkan, ya, Kiki melihat Fu telah berada di kamar pribadinya tersebut. Dengan apa yang telah ia lihat, Kiki tidak merasa keberatan kepada Fu selama tidak menyentuh barang penting miliknya. Dan pada saat Kiki ingin beranjak pergi, ia memutuskan untuk meluangkan waktunya bersama Fu. Dan seperti yang kita lihat, mereka pun bermain bersama dengan penuh kegembiraan. Bukan tanpa alasan, Kiki mengajak Fu ke tempat tersebut yang ternyata Kiki berniat ingin bekerja sama untuk melaporkan apa yang telah Fu ketahui tentang pekerjaan ayahnya. Di saat Kiki bertanya tentang pekerjaan ayahnya, Fu kemudian berpura tidak mengetahui mengenai hal tersebut, yang kemudian Kiki meminta Fu untuk menjadi mata-mata terhadap ayahnya sendiri. Setelah itu, Fu yang baru saja tiba di kediamannya, Norlu kemudian mengajak Fu untuk menemui Martin. Dengan sebuah uang suap, Martin kemudian memberitahukan mereka sebuah petunjuk yang mana pembunuh yang telah menewaskan Tsukamoto bukanlah orang yang sembarangan. Martin kemudian menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan tersebut mempunyai julukan sebagai malaikat pembunuh. Seperti halnya seorang polisi, malaikat pembunuh akan menjalankan aksinya untuk mengakhiri seorang penjahat yang memang telah melakukan kasus kriminal. Perlu kalian ketahui bahwa Martin juga sangat tergiur dengan uang, sehingga ia memberitahukan Fu dan Norlu sebuah informasi penting setelah dirinya mendapatkan uang suap dari mereka. Dengan informasi tersebut, Fu mengira bahwa Eiji yang kini menjadi orang nomor 1 telah mengetahui lebih jauh dari apa yang mereka pikirkan. Mereka pun berencana untuk memantau pergerakan Eiji, entah bagaimanapun resikonya. Esok harinya, usaha mereka tampak membuahkan hasil ketika memantau pergerakan Eiji. Pada saat itu, mereka berdua membuntuti Eiji yang akan menemui seseorang kakek yang bernama Leung. Sebelum itu, uang kertas peninggalan perang yang ditemukan pada saat terbunuhnya Tsukamoto ada hubungannya dengan kakek tersebut, sehingga Eiji berniat ingin menggali lebih dalam lagi mengenai siapa pelaku sebenarnya. Setibanya di sebuah tempat, Eiji yang ditemani anak buahnya bergegas untuk menemui kakek Leung. Ketika mereka memeriksa tempat tinggalnya tersebut, kebetulan sang kakek tidak ada di sana. Di sisi berbeda, Norlu dan Fu sedang berusaha untuk memasuki tempat tersebut. Dan bersamaan dengan itu, seorang pembunuh dari kelompok berbeda datang dengan tujuan yang sama. Kemudian di saat mereka melihat kakek Leung yang tengah menuju ke kamarnya, mereka pun berusaha untuk membunuh sang kakek dengan beberapa senjata yang mereka miliki. Berbeda dengan pembunuh bayaran lainnya, Fu malah menyelamatkan sang kakek meskipun harus melawan anak buah Eiji dan juga seorang pembunuh. Hingga pada akhirnya, Fu harus berhadapan dengan anak buah terbaik Eiji yang bernama Paul. Paul sendiri terkenal sangatlah hebat, di mana ia juga menggunakan cincin laser untuk melumpuhkan semua musuhnya. Benar saja, dengan cara tersebut, Paul berhasil untuk mengalahkan Fu. Dan di waktu yang sama, kakek Leung ditemukan sudah tak bernyawa.
Dan beruntung saja, Eiji yang terkenal sangat beringas pun masih membiarkan mereka berdua tetap hidup. Setibanya di rumah mereka, Norlu akhirnya membuka semua rahasianya yang telah ia sembunyikan dari Fu. Norlu menjelaskan pada saat beberapa bulan yang lalu ia menemukan iklan di sebuah koran. Dalam iklan tersebut terdapat sebuah pekerjaan untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Kebetulan Norlu pada saat itu sangat membutuhkan uang dan ia pun menemui orang tersebut yang ternyata orang itu adalah kakek Liung. Diketahui kakek Liung membutuhkan seorang pembunuh bayaran untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya yang telah dibunuh oleh Sukamoto pada saat akhir Perang Dunia Kedua. Sebagai imbalan, kakek Liung akan memberikan 1 koper uang peninggalan Perang Dunia yang bisa ditukarkan dengan uang saat ini. Diperkirakan setelah uang 1 koper tersebut ditukarkan, maka Nonglu akan mendapatkan sekitar 5.000 dolar. Namun Norlu tidak langsung menyetujuinya dan masih membutuhkan waktu untuk melakukan hal tersebut. Setelah pertemuan bersama kakek Liung, beberapa jam kemudian sebuah berita memberitahukan bahwa Sukamoto sebagai seorang gangster Jepang telah dibunuh oleh seseorang. Kakek Liung yang mengetahui hal tersebut, ia kemudian mentransfer uang bayaran itu terhadap rekening pribadi milik Norlu. Dan fakta sebenarnya adalah Norlu tidak terlibat atas kematian Sukamoto. Di tempat berbeda, di saat Eiji dan anak buahnya sibuk mencari informasi, mereka kemudian menemukan sebuah petunjuk bahwa beberapa saat setelah terbunuhnya Sukamoto, kakek Liung melakukan sebuah transfer dengan jumlah uang yang cukup besar kepada Norlu. Sehingga Eiji mengira bahwa Norlu adalah sang malaikat pembunuh yang berhasil menewaskan kakeknya. Untuk saat ini, Norlu yang sedang menikmati angin malam di sebuah dermaga, ia pun cukup ketakutan dengan apa yang telah terjadi. Sehingga Norlu pun berwasiat kepada Fu agar berjanji untuk menjaga Kiki, yang mungkin saja Norlu tidak akan hidup lama lagi. Singkat cerita, Fu membawa Norlu untuk menemui Martin, dan sesuai janji dari keluarga Sukamoto, mereka pun akan memberikan uang 100 juta dolar tersebut kepada seseorang yang berhasil membunuh Norlu sebagai malaikat pembunuh yang telah mencabut nyawa Sukamoto. Seketika itu juga, Fu membunuh Norlu dan meminta uang imbalan tersebut kepada Martin agar segera diserahkan. Namun seperti yang telah kita ketahui, uang tersebut tidak akan jatuh ke tangan siapapun kecuali Eiji. Dengan apa yang telah mereka curigai, Fu dan Norlu memang sengaja memanipulasi keadaan dengan tujuan ingin mengetahui rencana busuk yang Eiji lakukan. Eiji yang sadar bahwa mereka berdua mengetahui semuanya, ia pun memerintahkan anak buahnya tersebut untuk membunuh Fu dan juga Norlu. Beruntung saja ketika mereka berdua dalam keadaan terpojok, sang malaikat pembunuh datang untuk membantu mereka berdua. Sampai di sini, kita pun mengetahui bahwa malaikat pembunuh tersebut adalah Detektif Chen. Melihat malaikat pembunuh juga ada di sana, tanpa berpikir panjang, Eiji turun tangan untuk menghadapi lawannya tersebut. Sedangkan untuk Fu sendiri, ia pun harus kembali berhadapan dengan Paul untuk kedua kalinya. Sementara di sisi lain, Norlu berhasil mengecoh anak buah Eiji dengan sangat mudah. Begitupun juga dengan Fu yang juga berhasil mengalahkan Paul, di mana Fu sendiri telah mengetahui kelemahan lawannya tersebut. Dan untuk Detektif Chen sendiri, ia sangat kewalahan untuk menghadapi Eiji. Dengan demikian, Fu bergegas untuk menolongnya.
Di akhir pertarungan tersebut, Fu berhasil membunuh Eiji setelah sebuah pedang menancap tepat di tubuhnya. Martin yang melihat pertarungan itu, ia kemudian berencana untuk memalsukan cerita bahwa malaikat pembunuh sebenarnya adalah Eiji. Dan dengan cara itulah agar uang tersebut dapat dicairkan. Singkat cerita, Martin membagikan uang tersebut kepada Fu dan juga yang lainnya. Dan pada saat itu juga, Kiki mengambil alih kedudukan ayahnya dengan tujuan agar tidak membuat kekacauan kembali. Begitupun dengan detektif Chen, ia pun memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai malaikat pembunuh dikarenakan ia telah menemukan sosok pengganti seperti dirinya yang tak lain adalah Fu. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.